sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan yang timbul di masyarakat. Dan ini saya rasa sudah dilakukan juga oleh FKDM. Dari mulai awalnya ada FKDM Lubang Buaya tahun 2015 sampai saat ini. Fungsi itu sudah juga dijalankan. 3. Peran FKDM di sini: 1. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi ancaman dan gangguan keamanan di tingkat kelurahan. 2. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini yang efektif untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi ancaman dan gangguan keamanan. 3. Mengkoordinasikan kegiatan kewaspadaan dini dengan instansi terkait dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di tingkat kelurahan. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan dini dan pembangunan kelurahan. Kami sendiri mengatasi itu tawuran sendiri-diri. Tanya Pak RW 10 nih yang rajin pilih nih, Pak RW saya nih. Kebetulan dia penasehat di Laskar Sangilu Putih. Dan ini wakilnya, jadi orang kelurahan semua sebenarnya. Bapak-bapak sekalian, sistem itu perlu diterapkan. Barometernya kemana kalau kita ada masalah itu? Mengadunya kemana? Teleponnya kemana? Kalau kita telepon semuanya tidak mengangkat, terus kita masyarakat ini bisa apa? Kita pukul, kita salah karena ada undang-undang kekerasan terhadap anak. Cuma kita bisa melerai. Di situ pengorbanan kita itu nyawa taruhannya. Saya sendiri menghadapi itu orang ratusan tidak masalah bagi saya. Anak-anak saya udah jadi pejabat semua, kalau saya mau mati aja, saya nggak takut. Nah, itu sistem perlu diterapkan Bapak LMK, Bapak FKDM. Mari kita ronda sampai jam sekian, keliling ke sini, nanti keliling lagi, ketemu di sini lagi, apel pagi selesai. Itu baru tertib namanya. Kalau satu ke sana, satu kemana, kesian Bapak Bimasnya sendiri, muter-muter, gitu lah. Ini perlu penjabaran yang lebih ringkas. Lebih wawasannya lebih ditingkatkan untuk mencapai suatu tujuan keamanan lingkungan di wilayah Lubang Buaya. Itu satu. Yang kedua, masalah ormas. Masalah ormas Sangilu Putih itu secara sah sudah diakui Kemenkumham, Kemendagri, bahkan ormas satu-satunya yang melapor ke Kodam Jaya itu ormas Sangilu Putih. Jadi penerapan sistem Sangilu Putih itu, ini sederhana ketahui aja Pak, nanti biar nggak salah juga dengan Sangilu Putih. Adanya majelis zikir yang insya Allah sudah banyak pengikutnya. Dan kita tidak berpolitik. Tidak misalnya ada PWIAS dan FPI sekarang, kita ada di tengah-tengah. Gitu. Kenapa? Kita tidak berpolitik karena pimpinan kita ini bapak-bapak TNI Polri, kita sadar itu. Jadi kita mengayomi, ikut aturan yang berlaku. Dan untuk ormas di lingkungan Lubang Buaya yang cenderung bertindak anarkis atau melanggar aturan, saya rasa tidak ada sama sekali sampai sekarang terbukti. Nah ini perlu penjabaran. Nah terus bagaimana solusinya? Kalau anak-anak ini terus tawuran, apa kita sama-sama ngadain ring tinju dengan hadiah-hadiah tertentu untuk anak-anak remaja ini jadi hobinya berantem jadi tersalurkan? Saya siap membantu. Gitu. Nah, terus sebagai bukti bahwa kita Laskar Sangilu Putih itu mempunyai usaha dan legalitas kita penuh. Ini kebetulan besok saya mau ke Balongan Cirebon untuk mengajukan ini. Pak Lurah boleh baca-baca dulu tapi saya ambil lagi. Nah, ini legalitas kita udah penuh semua. Jadi begini, intinya kita bersama-sama ini memecahkan suatu masalah harus mempunyai titik temu. Jangan besok rapat lagi, tapi tidak mempunyai titik temu yang akurat. Gitu. Saya pernah telepon ini, telepon itu, saya tidak bersebut siapa-siapa, tidak ada yang angkat satupun. Saya sendiri. Gitu. Makanya saya ambil mundur sedikit. Kenapa saya? Anak-anak tolong, ini komandan seluruh Indonesia nih wakilnya, jangan ikut. Kenapa? Nanti kita disalahkan kalau ada apa-apa. Karena apa? Barometer kita itu pimpinan wilayah yang ada di lokasi Lubang Buaya. Kalau kita ambil tindakan sendiri, kalau ada apa-apa kita tetap disalahkan karena tidak sesuai prosedur. Gitu. Jadi menurut saya semua itu harus ada titik temu, harus ada penjabaran, bukan juga dikerasin itu anak-anak didor atau ditembak.
masalah lagi nanti YLKI, masalah lagi mengasam anak gitu. Jadi barometer kita, mari kita sama-sama menciptakan suatu lingkungan yang kondusif. Bagaimana memecahkan masalah ini dengan program-program yang ada di LMK di lingkungan Lubang Buaya. Tentunya dengan penyuluhan ke orang tua di wilayah KRT-an KRW-an masing-masing. Itu titik dasarnya ada di situ. Dan di mana-mana. Kalau anak-anak nongkrong kita dari situ dia pindah ke sana. Dan betul kata Pak Robi tadi, memang yang paling cenderung merusak itu adalah minuman ciu. Kenapa demikian? Sudah 5 orang yang matanya buta karena minuman itu. Dan itu gila. Pernah terjadi juga anak parkiran di Alpamidi itu datang merusak logo ormas di RT 4 tuh, Rama 1. Tapi karena saya tahu dia orang nggak punya, saya biarin. Tapi saya kasih peringatan juga. Apa ya saya bikin dia beli itu betul, beli di pintu 2 itu ciu itu. Nah ini harus jadi gambaran kita terus. Apa kita sebut secara ormas nanti polisi yang turun nggak masalah. Ini demi kebaikan. Itu saya berani. Gitu. Itu. Ada lagi masalah situasi dan kondisi malam hari itu memang sekarang cenderung kondusif. Tapi kondusifnya itu belum tentu akan terjadi lama. Apalagi nanti liburan panjang. Nah ini yang perlu kita antisipasi dari sekarang. Mudah-mudahan tolak ukur ini bisa menjadi gambaran masukan dari saya, dan insya Allah kita sama-sama bekerja sama tentunya dengan Laskar Sangilu Putih yang ada di Lubang Buaya, karena alhamdulillah Laskar Sangilu Putih sekarang sudah mencapai Sumatera gitu. Jadi cukup membanggakan dengan perjalanan kita budaya dan agama. Laskar Adem kita dicintai banyak orang karena kita tidak benturan adu banteng. Dan tetap kami butuh bimbingan bapak-bapak sekalian, tidak mengurangi rasa hormat. Kalau kami salah, siap ditegur. Yang ketiga, masalah perparkiran di Alpamidi itu cenderung anak-anaknya juga sudah minum-minum. Kalau emang nanti tolak ukurnya itu harus itu, bersihkan saja, saya siap gitu. Dan Sangilu Putih tidak mengambil perparkiran. Seperti Osep itu anak buahnya Pak RW. Sangilu Putih itu tidak terima uang seser pun. Kalau mau bantu untuk dikir silakan, tapi tidak meminta-minta untuk itu. Insya Allah kita orang kerja semua, kita mempunyai badan usaha. Dan hari ini kita mengadakan training wartawan untuk Detik News. Siapa yang mau ikut jadi wartawan silakan datang ke Laskar Sangilu Putih. Ya, waktu kita bimbing dan akan kita masukkan bekerja sebagai wartawan. Kita banyak usaha di Laskar Sangilu Putih, ada plumbing, ada engineering, ada elektrikal, ada AC segala macam, ada security. Jadi kita program kita banyak usaha di situ. Itu aja dari saya. Usikum binafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ketua Sangilu. Terima kasih. Selanjutnya